Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentunya di kelas 6 dengan materi pembelajaran 2 dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar, atau yang sering kita sebut dengan sebutan Hari Kiamat. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baiklah anak-anak, kita baca doa sebelum memulai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita ke kompetensi dasar dulu. Apa sih kompetensi dasar dari materi kita pada pagi ini? Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Untuk yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Itu merupakan kompetensi dasar pada pembelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini ya? Melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun yang terakhir yaitu mampu memahami nama-nama hari akhir dan artinya. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu yang selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu pembelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Sebelum saya mulai pembelajaran, kita simak dulu video berikut ini sebagai gambaran awal. Bagaimana sih apa yang terjadi ketika bumi berhenti berputar ini, atau yang disebut kiamat? Bagaimana sih gambarannya hari kiamat? Kita simak video berikut ini. Anak-anak merupakan gambaran, walaupun hari kiamat belum terjadi, cuma gambaran saja, ataupun contoh, ataupun kira-kira seperti ini. Anak-anak digambarkan
akhir atau hari kiamat itu seperti ini. Ini adalah cuma sekedar contoh. Ya. Yang selanjutnya, yaitu untuk pembahasan kita mengenai hari akhir tentunya tidak lepas daripada rukun iman, ya. Rukun iman. Rukun iman ini ada 6 tentunya, anak-anak, ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keenam, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima yaitu adalah iman kepada hari akhir, yang mana ini menjadi pembahasan kita kali ini. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman itu apa sih, anak-anak? Iman itu adalah percaya, ya, percaya dengan sepenuh hati, ya, bahwasanya kita itu kalau iman kepada hari akhir, kita percaya bahwasanya hari akhir itu suatu saat, suatu hari nanti akan memang benar-benar terjadi. Tuh. Lalu yang selanjutnya, ya, ketika bumi berhenti berputar, ya, pada materi kita kali ini kita akan membahas yang pertama, makna hari akhir. Apa sih makna hari akhir itu? Apa artinya hari akhir? Seperti itu. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada berapa sih? Tentunya kalau anak-anak tidak ataupun belum mempelajarinya, tentu yang terfikirkan di dalam benak kalian hari akhir cuma satu. Padahal tentunya di sini kita akan membahas bahwasanya macam-macam hari akhir itu ada 2. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Loh, ada tanda-tanda hari akhir itu? Ada, anak-anak. Makanya nanti kita bahas semuanya. Yang terakhir yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Apa sih makna yang terkandung, hikmah yang terkandung pada saat kita mempercayai hari akhir? Itu. Amati gambar berikut ini. Coba anak-anak amati, ya. Apa yang akan terjadi? Nah, ini gunung api meletus. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, rumah terbakar. Yang keempat adalah bumi. Keseluruhan ini merupakan contoh daripada bencana alam. Loh, ini loh anak-anak juga bisa disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Loh Pak, kok bisa? Nah, makanya kita simak terus materinya. Nah, ini makna hari akhir.
Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh, semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang, percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, ini anak-anak kita harus percaya ya. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya, tetapi kita harus yakin bahwasanya hari kiamat itu memang benar-benar ada. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan ataupun sebaliknya? Jika amal kebaikan kita lebih berat, maka surga menanti kita. Jika amal buruk kita lebih berat, maka neraka yang akan kita tempati. Ini sudah menjadi hukum anak-anak bahwasanya kalau kita lebih banyak melakukan perbuatan baik, otomatis kita nanti akan masuk ke surganya Allah. Jika kita amal buruk kita lebih banyak ataupun lebih berat, maka tentunya neraka Allah lah yang akan kita tempati. Itu merupakan makna hari akhir, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, peristiwa ini bukan hanya abal-abal anak-anak, tetapi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Mari kita dengarkan bersama-sama surat Al-Qari'ah beserta dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Itu anak-anak ya, yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Sekarang kita lanjutkan, yaitu macam-macam hari akhir lah ini loh. Yang pertama ya, yaitu ada yang namanya kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro ataupun kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Ini adalah contoh anak-anak yang merupakan contoh daripada kiamat kecil.
ada tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya, itu adalah bisa disebut sebagai kiamat kecil. Lalu yang kedua yaitu ada kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet yang lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang hidup. Itu disebut dengan kiamat kubro atau kiamat akhir, kiamat yang besar. Ini anak-anak bisa lihat contohnya ya. Lalu tanda-tanda hari akhir ini dijelaskan anak-anak. Jadi dalam Al-Quran itu yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat, itu tanda-tandanya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi ya. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang terakhir yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun rasul. Itu tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu apa sih hikmah percaya pada hari akhir? Yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras. Lalu yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu dan mengerjakan PR dan lain sebagainya. Itu anak-anak materi kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa selalu belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.